melangkah kami Bapa, tetap setia, tetap taat mengasihi Engkau, berjalan siap menyongsong kedatangan yang tidak lama lagi. Perlengkapi setiap kami Tuhan, perlengkapi setiap kami Bapa dalam kuasa. Perdengarkan isi hatiku sebentar tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan yang menguasai kami, Tuhan yang menjaga kami, melihara kami. Terima kasih Bapa. Biar dengan bahasa yang sederhana, bahasa yang mudah dimengerti, kami mendengarkan sabda Tuhan hari ini. Urapi setiap telinga yang mendengar, urapi Tuhan dalam berkuasa Tuhan. Bahkan yang mendengar lewat live streaming, lewat video Tuhan, Engkau sendiri yang melawan dalam berkuasa. Terima kasih Bapa, pengurapan Tuhan ada bagi kami. Kami mau duduk diam di bawah kaki Ibu Tuhan, mendengar sabda Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudaraku. Kami juga menyapa Bapak Ibu yang pertama kali hadir di tempat ini. Shalom, terima kasih. Sama-sama beribadah, kita akan mendengarkan hari ini. Kita lanjutkan saudaraku. Jikalau minggu yang lalu kita sudah belajar firman Tuhan untuk menjaga hati, tetap setia. Dalam satu minggu ini sepertinya serius. Sepertinya sangat serius hari ini. Karena dalam satu minggu ini saya begitu melihat banyak sekali keadaan, kondisi yang membuat kita harus berjaga-jaga, ya. Kalau kita lihat, kita perhatikan dengan mata rohani, memang seperti pujian tadi katakan, bunga dorong dititui atau menjaga-jaga memang. Ya, kita buka dari Matius pasal yang ke-24. Kita awali dari Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-44. Sudah ketemu, kita baca bersama 2-3 ya. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Puji Tuhan. Seringkali Bapak Ibu Saudaraku, kesibukan secara rohani, sibuk mengkaji kapan Yesus kembali, kapan Tuhan itu datang. Sampai-sampai saya pernah menonton satu film Left Behind. Bapak Ibu pernah nontonnya film itu Left Behind? Dalam film Left Behind itu dikisahkan cerita itu tentang pengangkatan. Miris. Kenapa saya katakan miris? Dalam cerita pengangkatan film itu Left Behind judulnya. Setelah terjadi pengangkatan bersama-sama di seluruh dunia, ternyata masih ada yang tinggal. Seorang hamba Tuhan gembala sembilan gereja yang besar. Di film itu diceritakan bahwa hamba Tuhan ini detailnya panjang sekali, ya, segala macam detail ada, tapi dia tertinggal. Dan ketika diputar hamba Tuhan ini, kok hambanya memang mempersiapkan untuk kedatangan Tuhan. Hanya saja apa di situ diceritakan, dalam film itu diceritakan, pendeta ini hamba Tuhan ini tetap tertinggal. Kenapa? Dia sibuk untuk membahas kapan Tuhan datang, kapan terjadi pengangkatan, kapan Yesus kembali. Dia bahas ini. Harus ada bait suci dibangun, harus ada lembu merah. Bangsa Israel seperti ini, ada perangi, ada yang dia bahas semuanya. Ternyata dia tertinggal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya tidak mau kita membahas itu, tapi kita tidak tertinggal. Amin.
Itu sebabnya ayat hari ini dimulai dengan hendaklah kamu siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Yang kita perlu, yang kita butuhkan hari-hari ini, tanda-tanda kedatangan itu sudah sangat nyata. Amat sangat nyata, sudah diambang pintu. Berkali-kali saya tidak akan bosan sampaikan ini. Saya tidak akan bosan sampaikan ini. Kalau kita lihat ayat di atas sebelum ayat yang kita baca ini, di sana diceritakan zaman Nuh. Seperti apa zaman Nuh itu? Ya 37, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian juga hal kelak kedatangan anak manusia. Persis diibaratkan seperti zaman Nuh. Sebab apa? Di zaman Nuh itu, sebelum air bah itu datang, kehidupan sangat normal. Katakan bersama saya, sangat normal. Sangat normal. Sekali lagi, sangat normal. Sangat normal. Ya, di zaman Nuh sebelum air bah datang, ada makan, minum, kawin, dikawinkan, kehidupan sangat normal. Bahkan Nuh ketika dia membangun bahtera, dia malah ditertawakan. Kenapa ditertawakan? Nuh itu tinggal di daerah pegunungan. Biasanya kalau membangun bahtera itu harus di daerah pantai. Jadi betul-betul jadi bahan tertawaan. Dan bertahun-tahun Nuh membangun bahtera ini. Bahtera ini bukan dibangun simsalabim jadi dalam satu malam seperti kisah-kisah candi yang ada di Pulau Jawa, bukan. Tapi dia bertahun-tahun dia bangun ini bahtera. Dan sambil membangun bahtera itu, saya percaya Nuh itu tidak diam. Saya percaya ketika dia membangun bahtera itu, dipaku, menggergaji srek, dibangun dinding bahtera ini bertahun-tahun. Saya percaya dia tidak tinggal diam, dia di sekitar Nuh. Karena kehidupan sangat normal. Orang-orang tidak membaca tanda-tanda. Bukankah itu berupa tanda-tanda? Harusnya orang-orang lebih khawatir. Ada apa ini? Nuh bertahun-tahun memberitakan ada air. Tapi mereka tidak open. Dan kondisi tidak open, tidak mau tahu. Hari-hari ini juga normal, bukan? Hari-hari ini juga kehidupan manusia tidak mau tahu, malah tertawa. Kalau kita melihat judul yang sama firman Tuhan tadi dalam kitab Lukas, selain cerita tentang Nuh, di sana juga cerita tentang Lot, kehidupan masa Lot. Persis juga sebelum belerang itu, api belerang datang membakar Sodom dan Gomora. Kehidupan tak normal, makan minum, kawin mengawinkan, menjual, menanam, semua sangat normal. Hingga akhirnya Lot keluar dari Sodom. Berapa orang mereka yang keluar? Kalau tadi zaman Nuh yang keluar 8 orang. Nuh suami istri sama anak-anak dan menantu-menantunya. Kalau Allah berapa orang? Halo. Lot juga hanya mereka sekeluarga. Lot dengan istrinya dan putrinya 2 orang. 4 orang keluar, tetapi apa? Istri Lot ternyata dengan harta. Lot menjadi apa? Batu garam. Gak batu, gak garam, gak ada guna. Akhirnya yang selamat cuma 3 orang. Padahal hari itu
Malaikat sudah sampaikan kepada Lot, ayo panggil semua kerabat-kerabatmu. Lot tidak punya kerabat di sana karena Lot itu kerabatnya Abraham. Abraham tinggal di tempat jauh. Tapi yang bakal akan menjadi kerabatnya yaitu apa? Tunangan-tunangan dari putrinya ini dia ajak. Tidak ada yang mau. Tidak ada yang mau. Sampai belerang Sodom dan Gomora hanya Lot. Bukankah hari-hari ini juga semenjak pandemi, istilah di pandemi itu bukan istilah yang baru pertama saya dengar. Karena di pandemi itu ada muncul istilah new normal, ya kan? Normal baru. Dulu itu sudah pernah saya dengar. Cerita new normal ini sudah pernah saya dengar tahun 80-an. Tahun 80-an ketika itu musim seminar akhir zaman. Suatu saat nanti akan ada new normal, keadaan normal yang baru. Ternyata di pandemi muncul itu kembali istilah. Bapak Ibu Saudaraku, bagian akhir dari akhir zaman ini, peperangan kita itu melawan siapa? Saya mau jujur hari ini mungkin tidak, ini cerita, ini berita tidak populer, tidak nyaman, tetapi kita harus sampaikan firman Tuhan, harus disampaikan walaupun tidak populer. Kalau kita perhatikan hari-hari ini, siapa yang menjadi musuh kita? Yang menjadi musuh dari global untuk menguasai berbagai bangsa. Perhatikan. Dengan alasan HAM, dengan alasan kebebasan untuk berpendapat, dengan alasan ini itu. Sampai-sampai apa yang terjadi? Kalau kita lihat sekarang kuasa pendidikan, ya, seorang guru, saya katakan sekarang seorang guru bukan bertindak sebagai guru lagi. Ya, mungkin Bapak Ibu yang seusia dengan saya, atau mungkin di atas saya, ketika kita zaman sekolah, ya, masih musim itu, karena kalau kamu belajar dengan rotan, itu menyelamatkan nyawanya. Ya jujur Bapak Ibu Saudaraku, saya juga pernah datang ke sekolah anak saya. Dan sekarang biasa itu orang tua mendatangi sekolah anaknya, dan biasanya marah-marah langsung. Orang tua datang ke sekolah marah-marah langsung. Tapi saya datang waktu itu bukan komplain akan ada kekerasan atau segala macam, tidak. Saya hanya datang minta penjelasan kenapa di sekolah anak saya waktu itu diwajibkan ikut bimbingan studi, wajib les. Kalau tidak ikut, maka nilainya akan jadi masalah. Seperti itu ceritanya. Dan kebetulan anak saya satu-satunya, guru saya satu-satunya ini orang yang tidak suka namanya les, tidak suka namanya kursus-kursus, tidak suka namanya ini itu. Dia nggak suka. Alasannya apa? Alasannya ikut les pun nggak tambah yang aku tahu kan. Ini baru satu belajar sendiri kan. Poin pertama, yang kedua, duit. Dia tahu bapaknya agak kurang duitnya, karena di berada
ikut les banyak sekian. Bapakku nanti nggak bisa, jadi dia komplain. Kalau saya datang ke sekolah, kenapa hanya jam pelajaran sekolah? Iya Pak, nanti begini Pak. Oke lah, kalau memang seperti itu, izinkan anak saya tidak untuk ikut les. Dia cukup belajar dari Bapak Ibu yang mengajar dan lihat 1 bulan ke depan nilainya kurang, jomblo atau gimana. Kalau jomblo, saya akan buat anak saya les. Deal? Nah, saya kan satu hal. Jangan buat pendidikan ini menjadi bisnis Bu ya. Pendidikan itu pelayanan. Kebetulan anak saya itu sekolahnya ini sekolah Kristen. Ya Pak. Tak uji, 1 bulan nanti kita lihat bagaimana nilainya. Ternyata puji Tuhan, walaupun anak manusia mendaftar di sekolah itu, dia bisa dapat ranking langsung, dapat juara. Akhirnya dia nggak wajib ikut les. Nah itu saya datang sebagai normal seharusnya. Tapi sekarang banyak orang tua datang ke sekolah, alasannya apa? Bapak kenapa menculik anak saya? Ibu kenapa memukul anak saya? Itu sudah melanggar HAM. Itu yang terjadi sekarang. Ya kan? Akhirnya apa? Tujuan untuk membodohkan generasi sukses. Ya, sukses. Terjadilah pembodohan. Berkembang, tidak berkembang. Tetapi orang yang mau belajar akan tetap bisa semakin tinggi belajar. Karena apa? New normal. Itu normal yang baru. Upaya dari global tertentu yang mau menguasai. Dan kalau Bapak Ibu melihat di media, ini katakan Philadelphia, sebuah kota di Pennsylvania di Amerika Serikat yang dulunya menjadi ibu kota Amerika, ya Philadelphia, itu terkenal menjadi kota zombie. Pernah dengar beritanya? Pernah dengar? Di Philadelphia itu jadi kota zombie. Saya mau katakan, gak usah jauh-jauh ke Philadelphia Bapak Ibu. Semalam saya sedang dalam perjalanan, ya, sedang Tuhan, kan ketika jemput sewa kan, gak usah jauh-jauh di Philadelphia, di Medan pun udah seperti itu. Di Medan banyak gini, orangnya ganteng orangnya, leleh liurnya, bajunya udah aut-autan. Kalau cuma 1, 2 orang, 3 orang masih oke lah. Tapi yang saya lihat apa? Hampir di tiap tempat ada yang telanjang lah, tidak pakai baju sama sekali, laki-laki perempuan. Banyak orang seperti itu. Kawan saya dalam perjalanan itu narkoba apa lagi? Mereka narkoba. Terus saya jauh-jauh ke Philadelphia, di Medan juga. Sudah pun saya nggak tahu. Ya, kenapa? Dalam 1 minggu ini berita apa yang kita dengar? Ada anak yang memukul ibunya, ada anak yang menganiaya orang tuanya, ada anak yang membunuh. Ya, salah satu ini ada berita seperti itu. Dan di Medan ada juga seorang ibu yang menyiksa anaknya. Ada apa? Seharusnya Bapak Ibu Saudara, seharusnya kita kembali ke firman Tuhan. Dalam kitab Amsal dikatakan, ajar anakmu dengan rotan,
Lebih bagus kau pukul, karena itu tidak akan membunuh dia, tapi menyelamatkan dia. Kerusakan generasi kita hari ini adalah ajaran dari orang tua yang melempem. Ya, orang tua melempem. Bapak Ibu Saudara, kenapa bisa melempem? Nanti kalau di roh anak-anak nanti KDRT undang-undang seperti itu. Karena sudah dinormalkan. Ada undang-undangnya juga. Tapi apa? Alkitab mengajarkan supaya dididik, diajar. Tapi new normal yang harusnya kembali pengajaran ada dalam keluarga. Saya tidak tahu dari mana datangnya. Sebenarnya biarlah yang menjadi bahan pemikiran kita. Bukankah sesungguhnya leluhur lain luhur, ya, lain luhur lain ikannya. Mungkin di daerah lain itu berhasil, tapi sebenarnya di tempat kita itu nggak cocok. Mungkin di Eropa, tapi dalam tanda petik, ya, dalam tanda petik, mungkin berhasil. Tapi lihat hari ini apa yang terjadi. Bahkan di Eropa juga sebenarnya itu sudah gagal. Sudah gagal. Bukankah di Eropa hari ini banyak gereja yang tutup? Gereja banyak tutup, berubah fungsi. Dan ada satu gereja di Eropa, saya pernah lihat itu videonya. Dari luar nampak ada salib, dalam rupanya gereja itu sudah dijadikan. Tuhan sudah mengajar kita, itu akan terjadi. Itu akan terjadi karena itu tanda-tandanya. Kalau itu terjadi, kita siap-siap. Siap-siap. Dan peringatan siap-siap ini dalam 1 minggu ini begitu keras. Kenapa begitu keras? Dalam beberapa hari yang lalu, Ibu Gembala, ya, istri saya, Ibu Gembala, dan saya tadi tidak izin menyampaikan. Dia punya pengalaman, satu pengalaman dalam 1 minggu ini, beberapa hari yang lalu di Bandung. Ketika dia tidur menemani anakku lagi malam, dia tidur, aku, ya, mama tidurnya nyenyak kaki, sangat nyenyak dan tidak ngorok sama sekali. Dia tenang, seperti boleh dikatakan dia nggak normal tidurnya, tapi ternyata apa? Ternyata rohnya sedang dibawa. Ya, rohnya dibawa. Dia mengalami pengalaman spiritual roh yang luar biasa sampai saya iri. Apa pengalamannya itu? Dalam tidurnya itu dia melihat dia meninggalkan tubuhnya, berganti pakaiannya, berangkat menembus langit dan terus naik, dan dia mendengar Yesus datang. Sok-sok dia, tubuhnya tinggal, rohnya naik terus. Perjalanannya sangat jauh, melewati lorong yang namanya black hole. Betul dia tahu black hole. Kami pernah nonton ada film black hole itu kayak lorong cacing, bilang pus,
dan tiba di satu tempat yang sangat indah sekali. Satu tempat yang sangat indah. Udaranya bersih. Banyak sekali orang yang berbicara yang bersama. Percaya Yesus. Ada yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya sampaikan ini kenapa? Karena saya pernah berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan kepada istriku roh nabi. Dan itu ada. Beberapa tahun yang lalu dia pernah mimpi ujung Sumatera dilanda banjir besar. Dan itu mimpinya di tahun 99. Mimpi 99 2003 sekitar 5 tahun kemudian ada tsunami. Kemudian dia juga pernah mimpi kapal besar jatuh. Sekian tahun kemudian ada kejadian. Nah, hari ini saya sampaikan ini. Ya, saya sampaikan ini. Ini mungkin warning buat kita. Tidak lama lagi. Kenapa? Tidak lama lagi. Kita tidak butuh sebenarnya pemberitaan yang spektakuler, karena dalam Alkitab sudah jelas disampaikan. Contoh, Bapak Ibu boleh baca nanti cerita tentang Lazarus bersama laki ekonomis bersama dengan orang. Dan ketika Lazarus yang miskin ini meminta-minta di pintu rumah orang kaya ini, tidak diopeni, akhirnya mati Lazarus ini, mati juga orang kaya ini. Orang kaya ini dimasukkan dalam neraka, Lazarus di pangkuan Abraham. Ada yang bisa kita simak dari sana, baca nanti di rumah ceritanya seperti apa. Orang kaya ini memohon kepada Abraham, Bapak Abraham, tolonglah, di rumah kami masih ada saudara-saudara yang lain. Biarlah si Lazarus itu datang ke rumah kami untuk beritakan supaya mereka bertobat, jangan seperti saya masuk neraka. Apa kata Abraham waktu itu? Ada kesaksian Musa, Abi. Perhatikan itu. Karena Abraham katakan juga apa? Sekalipun orang mati bangkit dan berbicara, kalau orang tidak mau percaya, tidak akan percaya. Nah, mumpung kita ada di tempat ini, Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan katakan, Yesus segera datang, dan dia disampaikan. Tanda-tandanya sudah nyata. Ya, tanda-tandanya sudah nyata. Coba kita lihat dalam 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 judulnya itu keadaan manusia pada zaman lain. Semua sudah semakin egois, semakin fokusnya pada diri sendiri. Yang paling parah generasi ada sekarang, mohon maaf, Gen Z yang sekarang katanya betul-betul di luar pikiran. Dan terus terang saya pun bingung untuk menghadapinya. Kenapa? Gak bisa dimarahin. Kalau dimarahin nanti, harus healing, sakit hatinya, jadi harus healing. Karena kalau hari-hari ini, kalau menghadapi Gen Z, ya udah, itu mau silakanlah. Saya sampaikan, kalau ini begini, intinya cuma satu. Baca aja nanti dalam Yesaya pasal 33. Kebenaran juga disampaikan. Mau terima puji Tuhan, tidak terima tidak apa-apa.
Kita lanjutkan di ciri-ciri akhir zaman ini. Ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak mengangkat diri, garang, tidak suka yang baik. Semua sudah nyata. Semua sudah nyata hari-hari ini. Gak ada lagi yang gak nyata. Orang baik pun dibilang tidak baik. Bapak Ibu, saya malas melihat berita, apalagi banyak talk show, bikin emosi sendiri. Kenapa saya bikin emosi sendiri? Bukankah hari-hari ini suka menjelekkan orang? Beruntung kita punya presiden, ya, presiden yang sebentar lagi akan menyelesaikan tugasnya masuk pun adaptif, hanya nggak sampai 1 bulan lagi. Tapi apa kalau kita lihat di televisi sekarang, di podcast sama, semua dijelek-jelekkan, semua dijelek-jelekkan. Oh Tuhan, alasan apa? Global, kebebasan berpendapat. Tapi kita sadar atau tidak sadar, sesungguhnya ini sedang dikerjakan oleh, bukanlah hormatilah pemimpin-pemimpinmu, hormatilah pemerintah-pemerintah. Tapi dengan alasan kebebasan berbicara ini segala macam, seringkali bangsa ini terbelah. Bapak Ibu Saudaraku, sebagai kita pengikut Kristus yang percaya Yesus, jangan mau terlibat seperti itu. Saya katakan dari awal tadi, mungkin ini tidak populer. Mungkin ini tidak populer, tapi ini firman Tuhan mengajarkan kita untuk hormat kepada pemimpin, hormat kepada pemerintah. Karena pemerintah itu ada, Tuhan yang letakkan. Amin. Nanti silakan lanjutkan lagi ayat-ayat di bawahnya. Oleh Paulus, dan makin nyata hari ini. Itu artinya memang kita sedang di bagian akhir dari akhir zaman. Ya, satu rahasia lagi yang mau saya sampaikan. Rahasia bagaimana iblis bekerja. Biasanya iblis bekerja itu secara gerombolan, secara kelompok. Perhatikan, ini cuma saya sudah perhatikan. Kalau misalnya ada terjadi kecelakaan, akan ada kecelakaan di berbagai tempat. Hampir sama. Kecelakaan di tol akan ada di sini. Ada pesawat jatuh di sini, hampir bersamaan. Itu pekerjaan iblis. Kan bekerja secara berkelompok. Mereka tahu waktunya sudah sangat singkat, tidak lama lagi, maka dia terus bekerja. Sedapat-dapatnya membawa sebanyak-banyaknya pengikut. Bahkan gereja-gereja juga sedang dibawa sekarang. Dan tanpa kita sadari, fokus kita yang seharusnya berfokus kepada Bapa di surga dialihkan. Minggu lalu saya katakan, saya sampaikan bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang cemburuan. Dia tidak mau disandingkan dengan yang lain. Tuhan tidak mau bersanding dengan yang lain. Dia mau menjadi fokus kita. Mari kita kembali kepada Tuhan. Jangan sampai ada yang lain yang mengalihkan kita dari Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Karena biasanya seperti itu. Karena dia punya karunia lagi seperti itu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, kita harus berjaga-jaga hari-hari ini. Berjaga-jaga. Apakah kita sudah siap? Di zaman Lot, hanya Lot sekeluarga. Di zaman Nuh, hanya Nuh sekeluarga. Pertanyaannya hari ini bagaimana? Saya berdoa biar kita juga dengan keluarga kita masing-masing, minimal keluarga kita masing-masing, mari kita gulung, mari kita
ajar mereka kepada Tuhan. Ajar mereka cinta Tuhan. Tuhan dengan sungguh-sungguh. Fokus kita kembali. Selamatkan keluarga masing-masing. Selamatkan keluarga masing-masing. Nuh berhasil seluruh keluarganya. Dia masuk bahtera bersama istri dan anak-anak dan menantu-menantunya. Lot gagal dengan istrinya karena istrinya kembali menoleh ke belakang, melihat harta yang masih ditinggalkan, menduakan, padahal keselamatan sudah diberikan. Menjadi peringatan bagi kita. Untuk apa melihat harta hilang semuanya? Jangan buat harta itu mengikat kita. Orang tinggalkan. Itu berbicara kesatuan waktu. Waktu yang sama di seluruh dunia. Jadi kedatangan Tuhan ini nanti pada waktu yang sama. Waktu yang sama tak terjadi pengangkatan. Tidak kita juga. Yang bisa kita lakukan apa? Kita siap sedia. Sudahkah kita menyiapkan hidup kita? Menyiapkan hidup kita ini apa? Hanya satu. Cinta Tuhan. Hanya cinta Tuhan. Tidak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lain. Hanya cinta Tuhan. Aku kasih Engkau Yesus dengan segala hatiku. Aku kasih Engkau Yesus dengan segala jiwaku. Dunia yang menormalkan, semuanya dinormalkan. Kami biarkan kami kembali kepada firman-Mu ya Tuhan. Kami kembali kepada firman Tuhan. Firman-Mu itulah terang bagi jalan kami. Firman-Mu itulah patrok kehidupan kami. Bapak Saudara, beri kami hikmat. Beri kami hikmat daripada-Mu Tuhan, untuk berjalan di bagian akhir dari akhir zaman ini. Terima kasih Bapak menerangkan firman Tuhan, menerangkan dengan kuasa Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani, berkati iman-Mu yang datang hadir beribadah. Berkati Tuhan semua pendengar yang menghasilkan lewat video. Tuhan berkat melicurahkan bagi kami. Saat ini aku berdoa agar berada pada umat Tuhan tidak ada satunya. Nama Tuhan Yesus, semua boleh ikut bersama-sama. Siapa jauh saudara dengan Tuhan? Kita orang yang terbaik Tuhan. Bapak, biar Tuhan yang mau berkuasa dalam kehidupan kami. Kami tidak dapat berjalan sendiri Tuhan. Hanya Tuhan yang kekuatan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Apa yang menjadi keperluan kebutuhan daripada umat hari-hari ini, Tuhan bawa dari surga. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berat angkat sebabnya. Yang butuh jamaah Tuhan jamah. Yang susah Tuhan hiburkan. Terima kasih Bapak. Engkau jawaban dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih untuk sabdamu. Kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan.